mengikuti ceramah-ceramah Ustaz, ikut di forum-forum seperti ini, itu adalah upaya orang memperkecil potensi berbuat jahatnya. Beda lagi kalau misalkan orang potensi kejahatannya itu ditingkatkan, gabung dengan orang mabuk, gabung dengan orang judi, gabung dengan itu meningkatkan potensi berbuat jahat. Kalau misalkan ada di sini bapak-bapak sini, selama mungkin pengajian ini tidak akan berbuat jahat. Kenapa? Karena waktunya diisi oleh perbuatan yang memperkecil potensi kejahatan dari diri seorang. Tapi kalau misalkan gaulnya salah, ya, kumpulnya salah dengan orang-orang jahat, pasti itu akan memperkuat, meningkatkan potensi jahat. Itu setiap orang punya potensi berbuat jahat. Setiap orang punya potensi jadi korban kejahatan. Seperti apa yang tadi saya sampaikan? Kita pakai motor, kita parkir, motor dibiarin, kita dikunci ganda, biarin. Potensi bukan jadi korban kejahatan. Potensi, karena tadi yang saya sampaikan, setiap kejahatan minimal terjadi dua unsur, niat dan kesempatan. Ada niat, tidak ada kesempatan. Orang udah berbuat kejahatan jahat, kita tidak ada kesempatan. Kuncinya ke rumahnya dikunci, motornya dikunci, pintu diamankan semua. Susah masuknya. Bisa jadi, ya jadi. Tapi kalau misalkan niatnya ada, kesempatannya ada, itu pasti akan terjadi. Itu saja mungkin 10 menit sepintas saya hanya ingin mengajak dari potensi dua potensi tadi. Mari kita sama-sama bersama-sama untuk satu potensi berbuat jahat kita dikurangi. Ya seperti kejahatan ini akan mengurangi orang berpotensi berbuat jahat. Ya, yang kedua mengurangi potensi orang kita menjadi korban kejahatan. Caranya jadilah diri sendiri, jadilah penjaga diri sendiri biar kita tidak jadi pelaku maupun jadi korban kejahatan. Saya mungkin dari aparat kepolisian mengajak mengimbau pada seluruh warga terkait dengan ramainya sekarang bacok-bacokan ya di media segala macam. Tolong bapak ibu yang punya anak, yang punya cucu, dimonitor anaknya, diawasi anaknya. Jangan sampai keluyuran malam nongkrong dan gelas, minum-minuman keras. Kalaupun dia jadi pelaku, nanti akan jadi korban. Dan itu sudah terjadi. Salah satu pelaku di wilayah Semarang ada sekelompok orang seperti itu, karena memang saya tanyakan ternyata orang tuanya tidak pernah mengawasi anaknya di mana, jam berapa pulang, dia sering kali. Jadi seperti tadi, semua orang punya potensi berbuat jahat. Kita sebagai orang tua, kita sebagai warga harus saling mengingatkan, minimal keluarga kita saja. Saya punya anak saya di mana, sekarang naik apa, dan dia dengan siapa, kita di mana itu. Kalau orang tua seperti itu semua insya Allah tidak ada lagi orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan bebas, karena orang tuanya mengawasi. Mau pulang jam 10 atau jam 11 pulang, ini mas seperti itu. Yang sering terjadi orang tuanya, keluarganya masa bodoh dengan anaknya. Dia tidak tahu anaknya di mana, dia tidak tahu gaul dengan siapa, dia punya dengan siapa. Ketika terjadi anak saya mampu soleh baik, kan mungkin seperti itu. Padahal sebenarnya orang itu tidak tahu apa yang dilakukan anaknya. Begitu supaya kondisi aman ini tetap terjaga, harus bareng-bareng dari semua, berawal dari keluarga, dari orang tua kepada dari pengawasi, dari tetangga saling mengingatkan, sesama teman saling mengingatkan. Insya Allah kalau kita bersama dan sama-sama bekerja, kondisi keamanan ini akan tetap terjaga, mudah-mudahan seterusnya. Amin ya Allah ya Amin. Mungkin itu sedikit agak panjang lebar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting kebersamaan untuk menjaga situasi
keamanan supaya tetap kondusif sampai dari mulai sekarang dan seterusnya. Karena keamanan itu adalah harga atau sesuatu hal yang sangat fundamental, tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tanpa rasa. Ini adalah bukti kita aman, Pak. Ya, bisa ngumpul, bisa pengajian, bisa sholawat, ya, bisa berdoa. Ini bukti bahwa kita situasi aman. Itu aja buktinya, karena hanya dirasakan. Mohon maaf bila kurang dan lebihnya. Saya hadiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.